Setelah Cain mengucapkan janjinya kepada masyarakat, ayah Cain pun mencarikan tutor untuk mengajari Cain ilmu sihir. Lagi-lagi asik membaca buku sihir, tiba-tiba tutor Cain pun akhirnya datang. Cain pun merasa bahagia, langsung auto melompat dari atas. Karena melompat dari atas, Cain pun terjatuh di belahan gunung yang empuk. Ini bocah pandai banget mencari kesempatan, malah dilama-lamain menikmati gunung. Anjir. Weh bocah, minggat lu sana. Ngapain lu lama-lama di belahan lapet tuh anjir? Nyari kesempatan nih bocah. Singkat cerita, mereka pun berkenalan. Dua wanita tersebut adalah tutornya Cain bernama Mila Sensei dan Nina Sensei. Singkat cerita, mereka pun langsung belajar ilmu pedang. Lalu apa yang terjadi? Cain pun mampu mengalahkan tutornya. Cain pun belajar ilmu sihir dari Nina Sensei. Lalu apa yang terjadi? Cain pun mampu membuat gurunya habis dengan kata-kata. Mereka berdua pun terdiam dan terperangah melihat kemampuan yang dimiliki Cain. Cain pun mampu mengeluarkan sihir tanpa rapalan dan semua elemen sihir. Tutornya pun sempat bimbang dengan diri mereka karena tidak dapat mereka ajarkan kepada bocah 5 tahun ini. Cain pun menunjukkan kotak hitam sihir miliknya yang membuat tutornya pun kaget seketika. Cain pun meminta tutornya untuk berlatih di luar karena dia tidak pernah keluar istana. Tutornya pun meminta izin kepada ayah Cain untuk melatih Cain di luar. Singkat cerita pun akhirnya keluar dari istana. Sesampainya di luar, Cain pun melatih ilmu sihir api miliknya dan terjadi duar meledak. Dampak hancurnya pun bisa menghancurkan istana. Tutornya pun kaget melihat Cain tidak kelelahan karena memiliki mana yang banyak. Singkat cerita, Cain pun mulai berburu monster pertamanya. Cain pun menyimpan monster hasil buruan di kotak hitam. Tutor pun merasa salut dengan kotak hitam milik Cain. Tutor Cain pun kaget melihat Cain menggunakan charging hanya sekali coba auto bisa. Cain pun memburu monster kelinci tersebut dan kelinci tersebut kabur ke dalam hutan. Cain pun mencoba mengejar kelinci tersebut, namun tutornya menghentikan Cain karena dalam hutan tersebut banyak monster buas yang mengamuk tiap puluhan tahun. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, Cain pun mencoba melihat status miliknya. Cain pun auto kaget melihat statusnya naik secara drastis. Singkat cerita, mereka pun mengajak Cain untuk mendaftar guild. Cain pun merasa senang dengan hal itu. Cain pun langsung mendaftarkan dirinya. Tiba-tiba datang si botak mengganggu mereka bertiga. Cain pun menghentikan si botak tersebut. Si botak tersebut meremehkan Cain. Cain pun dengan mudah menghentikan pedang si botak dengan satu jari saja. Mereka pun bertarung sampai akhirnya si botak pun terlempar keluar oleh Cain. Singkat cerita, 3 tahun pun sudah berlalu. Tutornya pun tidak melanjutkan kontraknya karena tidak ada yang bisa diajari kepada Cain. Cain pun ingin memberikan hadiah kepada kedua tutornya tersebut. Cain pun teringat saat tutornya menyukai tas hitam. Tanpa berlama-lama, Cain pun langsung berburu monster untuk mengambil kulit monster tersebut untuk dijadikan kulit tas hitam. Monster-monster tersebut hanyalah butiran debu bagi Cain. Warga pun sudah ketar-ketir mendengar penyerangan tersebut. Warga mengira monster tersebut akan datang menyerang istana. Prajurit istana pun bergegas pergi ke tempat lokasi. Namun apa yang terjadi? Mereka hanya menemui lubang besar dan tanpa monster. Seketika ayah Cain melihat anduk milik Cain terjatuh. Ayah Cain pun langsung tahu Cainlah pelakunya. Singkat cerita,
Di hari perpisahan, Cain berburu monster untuk terakhir kalinya. Setelah selesai mengalahkan monster tersebut, Cain pun memanggil kedua tutornya tersebut. Cain pun langsung memberikan tas hitam kepada gurunya, karena selama ini sudah membimbing dirinya sampai saat ini. Kedua gurunya pun kaget setelah mendengar tas hitam tersebut terbuat dari monster ganas dari hutan terlarang. Monster yang hanya bisa dikalahkan oleh parti ranking A malah dikalahkan dengan bocah 8 tahun. Padahal tutornya cuma mengharapkan tas hitam yang cukup menampung kereta kuda, malah dapat yang lebih dari itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berpisah. Tutornya pun berkata, kalau butuh mantap-mantap setelah kau dewasa, kami pasti akan datang. Hahaha. Oke, cukup sampai di sini dulu episode keduanya. Jika kalian suka, jangan lupa di like dan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa kembali. Yo.